Iya, yaudah. Di rumah gue. Jam 2, jangan telat ya. Kalau nggak tahu alamatnya, tanya Ciko, suruh send location. Lu serius, Pak? Iya, daripada gue berubah pikiran. Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi Berisik banget sih kalian. Oh iya, kalian inget gak sih cewek yang semalam? Cewek semalam? Yang mana? Itu loh, cewek yang sok galak yang di resto kemarin, inget gak? Emangnya kenapa, Chels? Lo tau gak sih, tadi gue liat anak itu, dan ternyata dia sekolah di sini, tau gak? What? Ya gue sih nggak tahu dia kelas berapa. Cuman kayaknya dia anak orang penting deh. Lo tau nggak? Ke sekolah dia bawa bodyguard. Ih, sepenting apa sih tuh anak? V aja orang terkaya nomor 15 gak pakai bodyguard, ya kan? Jangan-jangan dia anak koruptor lagi. Kayak siapa? Ciko! Kalian mau bu Ciko sih? Lah, kenapa Sya? Nggak suka sama bercandaan kita? Maksudnya gue kan lo kan lagi bahas cewek rese itu. Terus kenapa bobo Ciko? Gue nyambung banget. Sya, lo suka ya sama Ciko? Enggak. Alah udah nggak usah ngeles. Lo kayak kakak gue tau nggak? Ditanyain ngeles. Kakak. Lo bukannya anak tunggal ya, Chels? Oh, nggak gitu maksud gue. Kakak sepupu. Gue manggil kakak sepupu gue itu kakak. Gitu. Nah udah, gue mau balik ke kelas. Ya, kok pergi sih? Di? Ih, Tasya aneh ya. Ya, begitulah Pak Bagas. Keadaan Laras dan Rido. Pak Bagas. Iya, Bu. Saya juga mohon maaf. Selama ini saya nggak tahu keadaan Bu Laras seperti itu. Bu Tuti nggak pernah cerita ke saya mengenai ibunya Rido. Ya, nggak apa-apa Pak Bagas. Karena memang saya juga tidak mau jangan sampai Pak Bagas tahu soal ibunya Rido. Saya tidak mau menyusahkan Pak Bagas. Enggak, Bu. Ibu nggak menyusahkan saya kok. Tapi apa pernah dibawa ke terapis, Bu? Sudah pernah Pak Bagas. Kami sudah berhenti sejak 2 tahun yang lalu, waktu suami saya meninggal, karena kami sudah tidak ada biaya lagi. Dan saya juga hidup sekarang dari pensiunan suami saya, dan saya menjual gado-gado. Itu juga Rido ikut membantu bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, karena kami sudah tidak kuat membayar terapis. Saya akan bantu, Bu. Saya akan bantu mencarikan terapis dan menjadwalkan kapan ibunya Rido bisa dibawa ke sana. Tidak usah lagi Pak Bagas. Saya tidak menyusahkan Bapak karena Bapak itu benar-benar sudah banyak membantu kami. Bu, Rido mengingatkan saya kepada masa lalu saya, Bu. Dia anak yang rajin dan pekerja keras. Saya pernah berjanji sama diri saya sendiri, kalau saya ketemu dengan anak-anak yang hebat tapi kurang mampu, saya akan membantu mereka mewujudkan impiannya, Bu. Saya juga memulai karir saya dari bawah sekali, Bu, menjadi staf sales marketing. Lantas saya ketemu dengan atasan saya yang sekarang menjadi mertua saya, Bu. Jadi sekali lagi saya mohon, Bu, jangan tolak niat baik saya. Terima kasih banyak sekali Pak. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu ya. Dan ini kartu nama saya, Bu. Kalau ada apa-apa, Ibu jangan pernah sungkan untuk hubungi saya. Mengenai terapis, nanti saya akan bantu. Terima kasih banyak Pak Bagas. Terima kasih sekali. Iya, Bu. Sama-sama.
Pokoknya kalau ada apa-apa, Ibu jangan pernah sungkan untuk hubungi saya ya. Iya, Pak. Saya pamit dulu, Bu. Iya, baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Iya, mari. Hati-hati, Pak. Iya. Bi, ada apa, Bu? Ini buku apa ya? Oh, itu buku resep andalan almarhumah ibunya Nontika, Bu. Apa ini kue kesukaan Tika ya? Kayaknya aku harus bikin biar Natika makin deket sama aku. Jadi aku bisa berlama-lama tinggal di sini. Serius lo? Enggak, lo tadi nembak Aisyah? Nembak kayak belum, udah ditolak. Masuk ke Eko itu, soal yang Arga selalu naklukin hati cewek. Tapi pertama kalinya ditolak, bahkan sebelum nembak. Makanya suka sama cewek milih-milih. Bawel lu berdua, minggir. Ngambek, bete. Lo Siva, dia lagi patah hati bukannya dihibur. Hibur emang gue badut ngibur-ngibur orang, bayar juga enggak. Iya, dikit. Dok. Tunggu, Dok. Dok. Kenapa kok? Nanti jadi kan kita belajar sholatnya? Jadi? Masya Allah, Cik. Ente tuh udah tobat nasuha ya? Berubahnya cepet bener, kayak The Flash. Cung, tiba-tiba langsung berubah, langsung baik. Emang tobat nasuha itu apaan ya? Tobat nasuha itu adalah lo berubah menjadi lebih baik dan gak akan mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tuh, nah Le, kalau ada temen tobat, jangan dikomenin. Ya, Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, nggak tadi bercanda doang. Alhamdulillah Ciko sudah berubah jadi baik. Tuh. Ya udah, nanti kita belajar sholatnya di rumah lo ya, Dok. Jangan. Kalau di rumah Rido soalnya neneknya Rido jualan gado-gado. Iya, jualan. Ente belajar sholat di rumahnya Rido rame, nggak khusyuk. Iya, nggak khusyuk jadinya. Iya. Musola sekolah tuh. Kan kalau udah jam 2 lebih, sekolah itu dikunci. Apa di rumah ente aja emang kenapa? Maaf, lupa. Sorry. Atau di rumah Rafa aja dah. Kenapa jadi rumah gue? Nggak ada. Gue nggak mau belajar soal sama dia, nggak mau. Ya kan bokap lo udah amanahin gue. Saya punya prinsip untuk tidak punya hubungan khusus dengan lawan jenis sampai saya menemukan calon imam saya. Gua kan nggak bisa sholat. Gue nggak bisa dong jadi calon imamnya Aisyah. Dan paling masuk kategori itu kan cuma si anak cupu. Rido bakalan jadi kandidat terkuat calon imamnya Aisyah. Enggak. Gua nggak akan biarin itu. Woi, nyaut dong. Boleh apa kagak nih? Iya, udah. Di rumah gue. Jam 2, jangan telat ya. Kalau nggak tahu alamatnya, tanya Ciko, suruh send location. Lo serius, Pak? Iya, daripada gue berubah pikiran. Ya udah. Kita duluan ya. Oke. Nanti ya. Siap. Oh ya Syah, nanti lo sama Airin tunggu di rumah aja ya. Gue jemput. Kita bareng-bareng ke rumah sakitnya. Iya Syah, lo bareng sama Dewi aja ya. Soalnya gue mau balik dulu. Nanti gue langsung nyusul kok ke rumah sakit. Makasih banyak ya. Saya beruntung punya sahabat kayak kalian. Oh ya Syah, kalau udah sampai kabarin gue ya. Kita duluan ya Syah. Hati-hati ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngasih ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Kak? Kamu mau balikin buku ini? Kamu mau balikin buku ini karena saya balikin gantungan kunci kamu ya? Ya. Karena gue rasa gue gak perlu nyimpen sesuatu dari orang yang ngasih gue harapan palsu. Kak, saya nggak pernah ngasih harapan ke kamu. Sya, semua kebaikan lo kasih ke gue selama ini, itu nimbulin rasa simpati dan sayang. Dan lo bilang lo gak ada perasaan apa-apa, Sya. Itu namanya harapan palsu. Well, ternyata Arga tumbuh jadi anak yang arogan juga ya. Interesting. Ternyata bener ya, Cos. Cowok-cowok ini bodyguard tuh cewek. Apa-apaan nih? Kita nggak pernah ketemu. Lo inget gak waktu itu di kafe? Baik, Non Luna. Oh, jadi nama lo Luna. Wait, tadi kayaknya ada yang udah perkenalkan dirinya sih. Oh, lo. Siapa tadi namanya? Chelsea. Oh, jadi ini geng hits lo itu. Iya bener, gue Pinky. Ini V, anak terkaya nomor 15. Nah ini Tasya. Oh, wow, nice to meet you girls. Tapi sorry, gue gak ada waktu buat kalian. Jadi mendingan sekarang minggir ya. Gaya lo sok jagoan banget sih. Tapi ke sekolah masih sama bodyguard. Lo tau gak sih lo tuh kayak apa? Kayak anak SD yang lagi ditungguin babysitternya ke sekolah. Oke, sekarang udah tenang kan? Bisa ya gue pergi. Asli guys, asli. Dia serem banget. Iya, nyeremin banget ya ceweknya. Kayaknya kita nggak usah macem-macem deh sama dia. Tasya, lo kenapa jadi cemen gitu sih? Biasanya kan lo kalau ketemu orang bawaannya pengen nonjok kan? Kok jadi cupu gitu sih? Chelsea, lihat dong tuh, tong sampai penyok kayak gitu. Sabuk hitam kali tuh cewek ya? Kamu gimana sih? Cari satu perempuan aja nggak bisa ketemu. Bisa kerjain bener nggak? Atau saya pecat? Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus bisa temukan Sinta. Nyonya, dari kemarin saya dengar Nyonya sering sebut-sebut nama Sinta. Memang Sinta siapa Nyonya? Bibi selama ini nguping ya? Enggaknya, enggak. Abis kalau Nyonya telepon, suaranya kenceng banget Nyonya. Jadi nggak sengaja saya denger. Bi, awas ya.
kalau Rafa sampai tahu masalah ini. Iya, maafin ya Nyonya. Maafin saya ya. Saya nggak sengaja denger kok, bener. Perempuan yang namanya Sinta ini, Bi, sebetulnya dia mencuri sesuatu dari saya. Makanya saya harus cari dia sampai ketemu. Mencuri apa ya Nyonya? Dia mencuri kebahagiaan saya, Bi.